5 fasilitas rohani yang disediakan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan rohani warga kerajaan Tuhan, iblis sangat tidak suka terjadinya pertumbuhan rohani dari setiap anak-anak Tuhan, sehingga iblis dan malaikat-malaikatnya berusaha menghambat pertumbuhan itu. Bahkan di sepanjang hidup manusia, iblis berusaha mengubah status anak-anak Tuhan menjadi anak-anak iblis. Yesus Kristus yang Maha Mengetahui sudah terlebih dahulu mengetahui hal itu, sehingga Yesus menyediakan yang namanya sarana atau fasilitas rohani demi pertumbuhan kerohanian anak-anak Tuhan selama di bumi. Dan ada 5 fasilitas rohani yang utama yang disediakan oleh Yesus Kristus, dan 5 fasilitas rohani itu ialah: 1. Darah Kristus. Kata Yesus di dalam Injil Matius 26 ayat 28, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah Yesus Kristus yang saat ini adalah darah adikodrati, sangat bermanfaat sebagai penghapus dosa. Oleh sebab itu sadarlah dan bertobat lalu bermohon ampunanlah saat jatuh dalam dosa, agar kembali layak dan juga terus layak di hadapan Kristus. 2. Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus dari Yesus Kristus seperti yang dikatakan Yesus di dalam Injil Lukas 11 ayat 13. "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Roh Kudus dengan tugasnya menghibur, menolong dan mengajar kepada setiap mereka yang sudah meminta dan memiliki Roh Kudus di sepanjang hidupnya. Yohanes 14 ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." 3. Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini jarang dibicarakan oleh para rohaniawan, padahal penting sekali malaikat Tuhan ini bagi setiap orang percaya. Dan Tuhan sudah siapkan malaikat bagi setiap anak-anak Tuhan. Matius 18 ayat 10. "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga." Dan malaikat Tuhan diberi tugas menjaga dan melayani anak-anak Tuhan di sepanjang kehidupannya. Mazmur 34 ayat 8. "Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka." Juga, Ibrani 1 ayat 13 dan 14. "Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Oleh sebab itu, mintalah malaikat Tuhan kepada Yesus Kristus selaku pemilik malaikat-malaikat kerajaan Tuhan, agar malaikat Tuhan ditugaskan untuk terus menjaga dan melayani setiap anak-anak Tuhan di sepanjang perjalanan hidup. Serta juga malaikat Tuhan akan mengenyahkan setan-setan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Mazmur 91 ayat 11-13. "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga." Jadi, dalam urusan rohani setiap anak-anak Tuhan tidak ada kata dan rasa takut, karena sudah ada malaikat Tuhan yang siap menjaga dan melayani mereka. 4. Buah Roh. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan juga semua buah roh yang baik lainnya yang bersumber dari Yesus Kristus.
Buah roh sebagai pembentuk karakter yang mulia, dengan memperbanyak buah roh di dalam kehidupan, lalu memprosesnya dengan cara Kristus, maka di sanalah akan terjadi pembentuk karakter yang mulia seperti yang dikehendaki Kristus. 5. Nama Yesus Kristus. Setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka juga diberikan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan nama Yesus Kristus bermanfaat untuk mengusir setan-setan dan juga memusnahkan roh-roh jahatnya dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam Markus 16 ayat 17, Yesus berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Juga, dengan di dalam nama Yesus Kristus anak-anak Tuhan dapat berdoa dan bermohonan akan segala sesuatu yang kita butuhkan. Seperti kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ketika semua fasilitas ilahi ini ada dalam kehidupan setiap murid Yesus, kemudian semua fasilitas ilahi ini benar-benar dipergunakan dengan tepat, maka di sanalah akan terjadi pembentukan kerohanian anak-anak Tuhan atau manusia ilahi, yang tentunya juga diikuti pertumbuhan kerohaniannya. Tuhan Yesus Kristus kiranya menolong kita semuanya di sepanjang perjalanan kehidupan selama di bumi ini. Amin.